Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. Yang saya hormati Bapak Dr. Nur Wahidin, Ketua Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia. Beliau senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, rahmat, kesuksesan, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Juga kepada seluruh jamaah yang saat ini baru saja menunaikan sholat zuhur berjamaah, maupun juga yang sedang menunaikan sholat zuhur. Mudah-mudahan Allah terima ibadah salat zuhur kita insyaallah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adik-adik mahasiswa, anak-anakku yang berbaju putih, Masya Allah. Nah, yang merasa berbaju putih kalau mau mendengarkan kajian 20 menit saja, kalau berkenan maju mendekat ke arah mimbar, meja. Saya sangat mengapresiasi. Suara saya terdengar sampai di belakang. Mudah-mudahan layarnya bisa terlihat, insyaallah. Jadi mari kita sama-sama membiasakan tradisi mencari ilmu dengan dimulai niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, fokus, karena kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quranul Karim, itu perintahnya unzur ila, afala yanzuruna ila, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ini ilmu biologi. Masya Allah, hendaklah kalian fokus pada apa yang kalian lihat berupa ciptaan onta. Maka kita melakukan riset, observasi, penelitian, dan akhirnya kita mendiscovery ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, saya ingin fokus saja, lebih singkat. Ini sambungan dari khutbah Jumat yang lalu. Khutbah Jumat yang lalu temanya tentang jalan akademisi menuju cahaya Qur'ani. Masya Allah. Untuk hari ini kita menapak selangkah lagi mengapa akademisi perlu kembali kepada Al-Quran. Masya Allah. Alhamdulillah, selamat kepada adik-adik mahasiswa yang alhamdulillah baru saja bergabung dengan Universitas Indonesia. Ahlan wa sahlan, calon-calon akademisi semuanya. Kalian semuanya adalah orang-orang yang terpilih, termasuk juga para seniornya, para guru-gurunya adalah orang-orang yang terpilih menjadi akademisi Universitas Indonesia. Namun siang hari ini kita ingin tahu lebih jauh mengapa akademisi perlu kembali kepada Al-Quran. Tujuan kajian ini adalah menyadarkan para akademisi bahwa kapasitas intelektual adalah anugerah besar yang harus diiringi kedekatan dengan wahyu. Tidak semua orang mendaftar di UI dan ditakdirkan oleh Allah masuk ke UI. Alhamdulillah, tentu karena izin Allah, karena pertolongan Allah. Dan Allah juga telah menganugerahkan kapasitas intelektual, diberikan akal,
Yang luar biasa yang ini harus disyukuri karena ini merupakan anugerah besar yang harus diiringi dengan rasa syukur dan dekat dengan wahyu, dekat dengan petunjuk Allah, dekat dengan cahaya, supaya jangan menjadi intelektual saja tapi menjadi intelektual yang disinari cahaya Allah. Yang kedua, menunjukkan relevansi Al-Quran sebagai sumber petunjuk hidup, bukan hanya spiritual tapi juga intelektual dan juga peradaban. Ya, peradaban yang bersumber kepada Adam. Ya, Masya Allah. Tujuan kajian ini memantik semangat untuk mulai mendalami Al-Quran secara aktif, bukan pasif. Karena itu kalau punya waktu, saya ingin ke depan nanti insya Allah kajian ini diset oleh pengurus masjid supaya settingnya bisa lebih bagus, lebih maju lagi, sehingga insya Allah kajian ini bukan kajian yang apa istilahnya, kajian yang sambil lalu saja, tapi kajian yang serius ya. Yang mudah-mudahan Allah limpahkan ilmu dan keberkahan kepada kita. Insya Allah hari ini menjadi mahasiswa baru, tapi jangan lupa 10 tahun yang akan datang ilmu-ilmu seperti ini sangat dibutuhkan, insya Allah. Sebagai akademisi, kita adalah insan yang mendapat anugerah akal cemerlang. Namun kepada siapa kecemerlangan ini kita arahkan? Apakah semua kecemerlangan akal itu telah kita arahkan menuju cahaya wahyu? Insya Allah, ini renungan. IQ tinggi, kalau tanpa petunjuk wahyu bisa nggak terarah dan bisa menjadi orang yang sombong. Punya ilmu muncul kesombongan, punya ilmu punya sifat isti'la, merasa dirinya tinggi, punya ilmu merendahkan orang yang tidak punya ilmu. Ini naudzubillah, bisa tersesat. Kemudian akal yang tidak diberi nilai-nilai Qur'ani ya bisa menciptakan kehancuran, bukan kemajuan. Kejujuran ya, itu nilai-nilai Qur'ani yang luar biasa. Integritas ya, itu nilai-nilai Qur'ani. Menjaga moral, ini Qur'ani. Akhlak, Qur'ani. Dan nanti banyak parameter-parameter yang perlu kita kaji, sehingga ketika kita menjadi intelektual, belajar ilmu setinggi langit insya Allah, tapi tetap dia down to earth, tetap tawadhu, nggak meninggi, bukan meninggi orangnya, meninggi hatinya. Ya. Betapa ada misalnya contoh pengembangan geotermal, saya tidak sebutkan daerahnya. Pengembangan geotermal ya, oleh satu perusahaan besar gitu. Kemudian timnya mulai melakukan eksplorasi ke wilayah itu. Kemudian berbahasa dengan penduduk lokal itu seperti merendahkan. Ya. Bapak-bapak semua itu nggak ngerti kan geotermal. Sudah mulai merendahkan. Kami yang tahu geotermal, jadi begini. Orang itu tersinggung. Nah kalau orang sudah tersinggung pasti menjauh dan seterusnya, dan merembet kemana-mana. Si orang ini tidak hanya orang ya, mungkin ada beberapa orang, mungkin nggak sadar kalau dirinya sudah menyinggung orang lain. Ya, mestinya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, kan begitu. Mestinya seperti itu. Tapi adab-adab seperti ini nggak muncul, sehingga munculnya ketersinggungan. Karena tersinggung merembet kemana-mana, urusan-urusan jadi susah. Bahkan mengekskalasi, membesar sampai terjadinya istilahnya bukan pemboikotan, artinya masalah sosial. Mereka tidak setuju ada pengembangan geotermal. Mulanya dari ketersinggungan, sampai-sampai panas, demo dan sebagainya, sampai-sampai bakar mobil dan sebagainya. Ini luar biasa.
Gara-gara punya ilmu tapi nggak punya moral, ya mungkin kurang, merasa dirinya tinggi dan sebagainya. Dan mungkin kita temukan banyak orang-orang yang berilmu tapi membodohi orang lain, tapi menipu orang lain, mengkamuflase orang lain, dan sebagainya dan sebagainya. Karena itu akademisi perlu diberikan cahaya berupa cahaya Al-Quranul Karim. Masya Allah. Kita renungkan sama-sama surat Al-Alaq ayat 1-5, di mana ini merupakan ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah hafal, tadi sudah saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi iqra, bacalah. Iqra, observasilah. Iqra, risetlah. Iqra, kajilah. Dalamilah. Discoverylah. Luas ini makna iqra ini. Hadirin sekalian, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ayat lanjutannya bismi rabbik. Bismi rabbik, dengan menyebut asma Rabb kalian. Ini pakai Rabbika kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sesungguhnya adalah untuk kita semua. Bacalah, kajilah, risetlah, tapi jangan lupa menyebut asma Allah. Jangan lupa basmalah. Dimulai dengan menyebut asma Allah. Ini ayat yang monumental, ya. Revolusi ilmu pengetahuan yang luar biasa, menyandingkan antara penelitian, riset dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seterusnya, alladzi khalaq, yang telah menciptakan, ya. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari sesuatu yang melekat. Ada yang menerjemahkan segumpal darah. Ada yang mendalami lagi sesuatu yang melekat di dalam rahim, namanya alaq. Masya Allah. Ini kalau dikaji lebih jauh, itu bisa melahirkan, memperluas, mendalami ilmu-ilmu kedokteran, ilmu biologi, ilmu tentang penciptaan manusia. Awal ayat-ayat diturunkan oleh Allah bukan tentang fikih, ibadah dan sebagainya, tapi kepada membaca ayat-ayat kauniyah ciptaan Allah di alam semesta. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Yang kedua, iqra lagi. Iqra wa rabbukal akram. Ya, bacalah dan Tuhanmulah yang mulia, bukan kalian. Yang mulia adalah Rabbmu. Maka ketika kita mencari ilmu, karena ilmu ini milik yang maha mulia, nanti Allah akan berikan kemuliaan kepada orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang beriman dan orang berilmu. Masya Allah. Karena itu kalau kita mencari ilmu, no worry, jangan khawatir nggak mulia, meninggikan diri, bahasanya keras, bahasanya kasar, bahasanya merendahkan orang lain, nggak begitu. Derajat kita insya Allah akan tinggi. Kalian masuk UI semester 1, semester 2, semester 3 dan seterusnya. Mudah-mudahan semester 7 selesai atau semester 8 paketnya selesai. Masya Allah, jadi sarjana, wisuda, nggak perlu merasa tinggi diri. Cukup merunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, Engkau zat yang maha sempurna ya Allah. Kamilah yang banyak kekurangan ya Allah. Ilmu saya juga terbatas ya Allah. Engkau zat yang maha berilmu ya Allah. La ilma lana illa ma 'allamtana. Aku nggak punya ilmu kecuali yang Engkau ajarkan. Kalau Engkau hilangkan ilmu dari
pikiranku, dari akalku, dari qalbuku, niscaya ilmu itu hilang. Ya, banyak orang yang naudzubillah ya, karena kecelakaan jatuh, gegar otak, ilmunya hilang. Dan sebagainya. Orang dibuat lupa juga bisa. Ya. Macam-macam, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Karena itu tidak ada tempat untuk takabbur. Nah, ini yang memang harus kita kembangkan, nilai-nilai seperti ini di Universitas Indonesia insyaallah. Sehingga menjadi ilmu yang tinggi, punya derajat tinggi, tapi tetap tawadhu. Seperti Nabi Musa alaihi salam. Ya, kepada Nabi Khidir. Gitu. Nabi Musa siapa sih? Masya Allah kan. Ilmunya luar biasa. Tapi ketika dia ingin belajar dengan guru yang namanya Nabi Khidir, maka beliau merendah. Saya akan ikut, saya akan mentaati dan seterusnya. Masya Allah. Ya. Alladzi 'allama bil qalam. Allah yang mengajarkan manusia melalui baca tulis. Qalam. Baca tulis. Sekarang pakai laptop, komputer, AI dan sebagainya. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah lah yang mengajarkan manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Sekarang sudah ada generasi artificial intelligence yang orang pro kontra, manfaatkan atau tidak, ya bisa dimanfaatkan, dioptimalkan. Siapa pengendalinya? Kita. Sopirnya siapa? Kita, bukan AI. Karena itu butuh nilai-nilai Al-Quran untuk bisa menggait artificial intelligence. Kita harus lebih pintar dari mereka. Masya Allah. Baik. Ya, ilmu pengetahuan baik eksakta, sosial maupun humaniora disebutkan secara implisit di dalam ayat-ayat. Ya, kalau kita mau mendalami lebih lanjut, tentu ini kajian yang sangat singkat ya. Bacaan, pena dan pembelajaran semuanya adalah instrumen akademik. Tapi Al-Quran memberi satu fondasi utama. Bismi Rabbik. Bismi Rabbik. Bismillah. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Jangan sekuler, jangan jauh. Kuliah ada azan, masuk ke masjid, sholat. Masya Allah, masih ada waktu sholat sunnah sebelum qomat, masih ada waktu sholat sunnah sesudah zuhur, zikir dan seterusnya. Masya Allah. Ya, pelajari Al-Quran. Masya Allah, nanti kita ke situ. Ya. Kenapa Al-Quran harus menjadi kompas akademik? Kompas. Mana nih kiblatnya, kan begitu. Ya. Al-Quran adalah anugerah terbesar setelah akal. Kita dikasih akal cemerlang, alhamdulillah. Yang kedua, kita dikasih Al-Quran. Ya, ada di surah Ar-Rahman. Ar-Rahman menyebut asma Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ingin menjelaskan nikmat-nikmat, anugerah-anugerah yang banyak di ayat-ayat berikutnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tapi nikmat yang disebut pertama kali di dalam surah Ar-Rahman adalah 'allamal Qur'an. 'Allamal Qur'an. Pertama kali. Baru khalaqal insan. Baru 'allamahul bayan. Baru asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan dan seterusnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Akademisi harus bisa memahami surah Ar-Rahman yang luar biasa ini. Tentu setelah surah Al-Alaq. Maka kajian-kajian seperti ini, kajian yang mencerdaskan, mencerahkan, perlu dilakukan. Selagi kita masih punya waktu, jauh-jauh dari Papua, jauh-jauh dari Sulawesi, jauh-jauh dari Sumatera Barat, dari Aceh datang ke sini, Masya Allah, manfaatkan waktunya seoptimal mungkin. Jadi mengajarkan Al-Quran ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepada manusia. Mengapa Allah menyebut mengajarkan Al-Quran sebelum menyebut menciptakan manusia? Khalaqal insan. Karena petunjuk lebih utama dari penciptaan. Kita diciptakan agar hidup sesuai petunjuk. Udah disiapin. Lahir kita, udah disiapin petunjuknya. Masya Allah. Ya. Bahwa Al-Quran ini sudah ada sebelum kita lahir. Kan begitu.
Masya Allah, sudah disiapkan perangkat-perangkatnya. Ya, maka akademisi Muslim sejatinya bukan hanya mencari ilmu dunia, tetapi merangkai akalnya dengan wahyu sebagai cahaya. Ya, jadi akalnya nggak mengandalkan akal ini saja, seolah-olah paling pinter gitu enggak. Ya, tetapi harus dibarengi dengan cahaya Al-Quran yang lebih luas, lebih terpimpin lagi. Masya Allah. Lalu mengapa Al-Quran penting bagi akademisi? Pertama, karena Al-Quran menjawab pertanyaan-pertanyaan terdalam yang tak mampu dijawab oleh ilmu sekuler. Siapa aku? Ilmu sekuler nggak bisa menjawab. Ya, dari mana kita? Untuk apa kita hidup? Kemana aku akan kembali? Nggak bisa terjawab. Ya, dengan ilmu fisika saja nggak cukup, ilmu kimia nggak cukup, ilmu teknik nggak cukup, psikologi nggak cukup. Yang ada adalah Al-Quranul Karim. Dari mana kita, ngapain kita, harus bagaimana kita, nanti setelah di sini mau kemana lagi, dan sebagainya. Jadi itu beyond ilmu-ilmu dunia. Ya, ini yang harus kita dalami. Kedua, karena Al-Quran penuh dengan ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda di alam semesta. Ya, Imam Ghazali dan para ulama yang lain mengatakan bahwa lebih dari 700 ayat mengandung isyarat ilmiah. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Hendaklah kalian fokus pada apa yang kalian konsumsi. Ini kauniyah, ya. Falyanzuril Falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaklah kalian fokus dari apa kalian itu diciptakan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya, dan sebagainya. Gitu. Ya, dan di Al-Qur'an ini banyak ayat-ayat kauniyah. Insyaallah next itu nanti kita sampai juga pembahasan. Ya. Surah Ali Imran 190-191 ya kita sudah hafal, nanti kita bahas tentang ulul albab. Ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Nikmat sekali ayat ini. Ini ayat yang bisa bikin Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis ketika turun ayat ini. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat ayat-ayat tanda-tanda bagi orang yang berakal sehat. Ya, orang-orang yang berakal sehat yang mempergunakan akal budinya dengan baik. Dari penciptaan langit, penciptaan bumi, penciptaan gunung, onta, apa macam-macam semua itu ada ayat-ayat Allah, ada tanda-tanda kebesaran Allah. Kita belum bisa diizinkan melihat Allah, tapi tanda-tandanya bertebaran di seluruh penjuru. Insyaallah. Orang yang disebut ulul albab, pemilik akal sejati, pemilik akal sehat, adalah mereka yang mengintegrasikan zikir dan fikir. Ya. Li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina 'adzabannar. Zikir dan fikirnya tuh selalu berangkat kuliah mulai a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ar-rahman 'allamal qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban sampai kampus sambil nyepeda mungkin sudah khatam murojaah satu surah. Pulangnya yang lain lagi, Al-Waqi'ah boleh, Tabarak boleh, Yasin boleh. Masya Allah, zikir dan fikir. Ilmu matematiknya dapat, komputernya dapat, engineeringnya dapat, tapi Qur'annya juga dapat. Masya Allah, sainsnya dapat, spiritualitasnya juga dapat. Baik, para ilmuwan seperti Ibnu Sina, Al-Biruni, Al-Khwarizmi menjadikan Al-Quran sebagai inspirasi dan orientasi ilmu. Bukan sekadar kitab agama, tetapi sebagai petunjuk peradaban. Ya,
universitas pertama dunia, Al-Qarawiyyin dan Al-Azhar merupakan berakar dari semangat Qur'ani. Sebaliknya Barat yang membuang wahyu dari ilmu kini menghadapi krisis makna dan moral. Ya, ilmu berkembang pesat, tapi bunuh diri meningkat, kecemasan meluas, dan bumi rusak oleh ilmu yang kehilangan etika. Nah, inilah saatnya kita kembali menjadi mercusuar dunia dengan cahaya Qur'ani. Insyaallah. Terakhir, memulai langkah menuju cahaya Al-Quran. Yang pertama, membiasakan berinteraksi dengan Al-Quran, dimulai dengan memperbaiki kualitas bacaan Al-Quran. Tahsinut tilawah Al-Quran. Jadi kita harus humble, harus introspeksi. Tilawah Al-Quran saya, kualitas tilawah Al-Quran saya, itu sudah betul atau belum? Sudah bagus atau belum? Jadi kita dengan humble. Bagus lagi kalau nanya kepada guru Al-Quran yang memang dia punya ilmu, bagus lagi punya sanad, dicek bacaan Quran saya kayak apa. Jadi ada general check up, bukan general check up jantungnya, pembuluh darahnya, ya, tensinya, tapi general check up Al-Quran. Nanti ketahuan apa yang kurang, apa yang diperbaiki. Dengan rendah hati kita perlu. Yang kedua, membaca terjemah ayat-ayat Al-Quran, khususnya ayat-ayat kauniyah yang berkaitan dengan bidang ilmu yang kita geluti. Ya, tadi misalnya kenapa Allah menyampaikan ayat berbunyi falyanzuril insanu ila ta'amih, atau afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, pada onta, wa ila samai kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardika kaifa sutihat, fadzakir, dan seterusnya. Ini ada serangkaian sains yang luar biasa kalau dikaji dari Quran. Berikutnya adalah mentadaburi ayat-ayat tersebut dengan membaca literatur tafsir Al-Quran. Tafsir banyak, Katsir, Al-Qurtubi, Al-Azhar, Buya Hamka, Al-Misbah, ya, Fi Zilalil Quran, dan sebagainya, jumlahnya banyak. Kita terbuka sehingga kita banyak literatur yang kita serap. Yang terakhir, menjadikan Al-Quran bukan hanya sumber pahala dibaca saja tapi gak ngerti maknanya. Tentu akademisi tidak seperti itu. Baca juga, baca Al-Mulk, baca Yasin, baca Tabarok, ya, tapi ngerti maknanya, tapi menjadi sumber gagasan dan sumber inspirasi. Kalau kita baca surah Al-Mulk misalnya apa? Insyaallah ada di halaman kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini penutup aja. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Sallallahu. Awalam yarau ila at-tayri, apakah kalian tidak perhatikan? Lagi-lagi yarau ila, fokus kepada burung. Jadi ketika Allah mau bilang burung saja itu sainsnya luar biasa. Di mana? Di atas. Awalam yarau ila at-tayri, apakah kalian tidak perhatikan ada burung? Silakan perhatikan, silakan riset, silakan yang di atas kalian. Fauqahum saffatin wa yaqbidun. Bunyinya juga bunyinya saffat. Saffat itu artinya terbang dan sayapnya itu membuka. Bunyinya sama dengan faktanya. Ini Masya Allah, ya, taswir al-fani fil Quran. Jadi keindahan seni Quran. Ini seninya juga bunyinya. Ya qabidun itu artinya mengepak. Kalau mengepak itu gak melayang. Mengepak itu artinya bisa, kalau mengepak terus bisa jatuh, ya, karena itu burung bisa nyepak set lagi, pak set lagi. Safati wa yaqbidun, wa yaqbidun, wa yaqbidun, menguncupkan. Masya Allah, ya.
Ma yumsikuhunna illa Rahman. Tidak ada yang menahan di langit itu kecuali Ar-Rahman. Dan ini bisa jadi ilmu aeronautika dan seterusnya, aerodinamika dan seterusnya. Masya Allah, satu ayat aja kalau dikaji itu indah. Tilawahnya indah, makhraj tajwidnya indah, bacaannya indah, sainsnya indah, teknologinya indah, manfaatnya juga indah. Masya Allah, ini yang perlu kita gali bersama-sama. Alhamdulillah, cukup sampai di sini. Kalau ada yang mau bertanya atau Mas Wildan mau memberikan kesempatan bertanya atau tidak, saya kembalikan kepada Mas Wildan. Apakah ada yang ingin ditanyakan dan sebagainya? Boleh ya, Pak Ketua ya. Boleh, ada mic ya, monggo di belakang. Ada ya, mic-nya ada, udah ready belum? Nggak ada. Bapak berkenan kalau maju sedikit biar kenal juga, saya juga dengan Bapak. Ini mohon maaf nih, kayaknya hari ini belum disiapin. Insya Allah next time we'll prepare. Mau pakai ini boleh. Ustaz mau tanya tentang Lailatul Qadar. Nah. Ya, itu apakah terjadinya di malam hari saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz izin bertanya tentang malam Lailatul Qadar. Apakah terjadinya pada saat malam hari atau ada waktu-waktu lain? Karena kalau terjadi di malam hari, kalau itu terjadi di Indonesia, maka di Amerika sedang siang hari. Jadi Gimana ya? ya gimana itu? Masya Allah. Sudah kita tahu ayat Al-Quran kan turunnya berangsur-angsur. Betul. Itu penjelasan Lailatul Qadar turun Al-Quran. Masya Allah. Itu apakah memang bisa satu waktu saja atau memang bisa sepanjang tahun? Iya. Masya Allah. Terima kasih. Sudah. Nama Bapak mohon. Nama Alvino Patiago. Pak Alvino. Alvino Patiago. Oh, Masya Allah, Pak Alvino ya. Dari mana Pak? Di sini? Dari Pulau Mas. Oh, Pulau Mas ya. Lagi mampir ke sini. Tadi sampai anak. Mahasiswa di sini? Iya. Alhamdulillah, barakallah. Di mana Pak? Di fakultas apa? Anak. Teknik ya. Teknik apa? Komputer elektro ya. Wah, ini sebelahnya, ini ada seniornya, Masya Allah. Langsung nih Mas Wildan. Masya Allah, Alhamdulillah, barakallahu fiqh Pak Alvino ya. Selamat juga anaknya di sini, kita bimbing sama-sama ya. Saya dosen di sini, Ilmu Kebumian. Jadi pertanyaannya adalah Lailatul Qadar. Kalau dari sisi bahasanya Laila Al-Qadar, Lailah Al-Qadar, Lailatul Qadar, ya kan? Jadi itu ya kadang ada orang yang bilang malam Lailatul Qadar. Sebetulnya Laila itu juga artinya malam ya. Malam Lailatul Qadar. Ya kayak bank misalnya, bank BSI atau bank apa ya. Gak apa-apa ya. Gak perlu di permasalahan ya. Lailatul Qadar itu malam Al-Qadar. Allah menyebutkan malam. Ya sudah, Allah menyebutkan malam, maka mudahkanlah kita memahaminya. Kalau belum, kita mohon kepada Allah. Kalau belum, kita juga bertanya kepada para ulama yang mungkin sudah tahu lebih dahulu, mungkin ilmunya lebih luas dari kita. Gitu. Ya, karena apa? Karena kita kadang berpikir dan itu bagus. Itulah makanya akal ini perlu dipandu juga. Gitu. Ya. Kalau di sini malam, bagaimana di Amerika? Ini jam 12-an ini kita ya. Di Amerika tengah malam mungkin. Gitu. Jadi berkebalikan ya. Ini juga ada yang nanya bumi datar segala macam. Saya nggak mau diskusi. Udah clear ya. Yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahara 'alal lail. Allah memutar malam untuk siang dan memutar siang untuk malam.
Itu artinya memutar, itu artinya bulat. Oke lah, ini nanti kapan diskusi. Masya Allah ya. Nah, tetapi ini rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa kita punya dimensinya dunia di sini. Ya, tapi ada dimensi lain. Dimensi dunia kan bergantung waktu, ya kan? Waktu tadi jam 12 siang, jam 12 malam. Tapi jangan lupa waktu pun juga relatif. Coba kita naik pesawat ulang-alik dengan kecepatan sekian, itu waktu sudah nggak sama lagi. Referensinya sudah berbeda. Itu namanya relativitas. Einstein berhasil menemukan itu. Tapi itu pun juga sebagian. Belum nanti di akhirat. Akhirat apakah sama dengan seperti ini? Oh, Masya Allah. Ya, ini luar biasa. Tetapi ketika Allah menyampaikan Lailatul Qadar, ya sudah, karena sebutannya itu. Ya, referensinya yang mana? Wallahu a'lam. Apakah malam yang ada di Indonesia ataukah malam yang ada di Amerika atau seperti apa? Gitu. Dan kadang Al-Qur'an pun juga menjelaskannya itu supaya mudah. Contoh misalnya tadi, afala yanzuruna ilal ibili. Lihatlah kalian fokus kepada onta. Kenapa nggak disebut sapi? Kenapa nggak kambing gitu kan? Tapi yang disebut onta, memudahkan orang yang di situ menerima Quran pertama kali. Onta, ya Allah. Iya ya, onta gitu. Lenuk-lenuk begitu. Tapi lihat juga langit gitu. Karena di padang pasir itu nggak ada apa-apa, gumliwang-liwung, langit gitu kan. Perhatikan langit, perhatikan bintang-bintangnya. Oh, Masya Allah, mudah buat mereka. Tapi perhatikan lagi, itu ada gunung. Ada gunung Uhud, Jabal Uhud, Jabal Tur, Jabal macam-macam. Lihat bumi yang kalian pijak. Jadi, Masya Allah. Tapi itu pun juga bukan segitu saja. Ada inspirasi yang lebih banyak lagi gitu. Dan itu berlaku tidak hanya di Arab. Tapi waktu itu Allah turunkan buat pertama kali orang itu. Nah, kita gimana? Kita pun juga bisa perhatikan. Onta kita sekarang udah tahu melalui YouTube, melalui gambar, melalui internet, macam-macam. Bahkan ada sapi didalami lagi, luar biasa. Ya, dan seterusnya. Kembali lagi kepada malam. Ya, jadi Allah sebutkan itu malam Al-Qadar gitu. Dan kemudian Nabi SAW pun juga menyebutkan malam Al-Qadar pada 10 Ashrul Awakhir, ya 10 malam terakhir. Maka silakan banyak berzikir, banyak berjaga, melek. Jadi malam ya, malam. Gitu. Terus gimana kita mikirin yang Amerika? Nggak usah dipikirin, karena dia akan muter. Terus gimana nanti pahalanya? Nggak usah dipikirin. Mohon maaf ya. Artinya Allah Maha Tahu dan Allah memudahkan kita. Ya, yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan persulit. Terus nanti dengan dikutub gimana nih? Siang terus. Kutub yang mana dulu? Selatan atau utara dan sebagainya. Nanti kita jadi sulit. Kecuali Pak Alvino mau ke kutub. Kapan? Besok. Wow. Pak Yunus, saya diskusi sebentar. Boleh? Mau kemana? Ke kutub. Ini gimana nanti sholat zuhurnya? Ayo kita bahas. Insya Allah. Tapi kalau besok mau ke Sumatera Barat atau ke Papua, masih oke lah ya. Mohon maaf ya Pak. Jadi artinya kita mudahkan. Jadi ketika Allah sebutkan malam, memang malam. Tapi malam yang referensi di mana? Serahkan kepada Allah. Sami'na wa ata'na. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Mudah kita. Baca surah Al-Baqarah bagian akhir. 3 ayat terakhir. Masya Allah. Nanti kapan kita bahas juga. Itu nikmat gitu. Nah, ini yang pertama ya Pak. Mohon diingatkan yang kedua. Saking semangatnya jadi lupa yang kedua. Pertanyaan yang kedua tadi. Ayat Al-Quran diturunkan beransur-ansur, ya kan? Nah, kalau Bapak baca kitab-kitab tafsir itu ada penjelasan-penjelasan ya. Nah, di antaranya mungkin intisarinya adalah bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ke Baitul Ma'mur gitu ya. Ada di tempat yang tertinggi yang mulia. Ya, la yamassuhu illal mutahharun.
tanzilun mir rabbil alamin. Itu Al-Qur'an diturunkan. Turunnya kayak apa, bentuknya kayak apa, enggak usah kita pikirin. Ya, itu sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari Baitul Ma'mur kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangsur-angsur. Jadi beda, ada dua. Dari Allah Subhanahu wa taala sudah ditetapkan oleh Allah. Begini. Gimana itu Masya Allah, itu urusan takdir. Ya, iman kepada qadar itu kesana. Tapi turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berangsur-angsur. Allah sesuaikan dengan konteks supaya apa? Supaya mudah. Gitu. Ayat-ayat yang turun di Mekah Makiyah gitu ya. Surah-surah Makiyah, surah-surah yang berkenaan dengan hari kiamat, dengan akhirat, dengan ketuhanan dan sebagainya, supaya kita lebih kesan. Belum banyak ayat-ayat tentang muamalah yang kaitannya dengan ekonomi, bisnis dan sebagainya. Ya, belum ke sana, tapi itu nanti di Madaniyah ya. Jadi ada konteksnya. Ketika ada konteks seperti ini, Allah turunkan. Ya. Surah Al-Kahfi itu diturunkan pada saat apa? Saat orang Yahudi itu ngetes Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Coba dites tuh, kata orang Yahudi, ketemu Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Nanti kalau ketemu Muhammad kasih pertanyaan ini. Gitu. Ya. Tahu enggak? Gitu. Ada keajaiban yang begini. Nabi dikasih wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi semuanya pun juga sudah ditakdirkan oleh Allah, tahapan-tahapannya, apa yang terjadi dan sebagainya tidak luput dari iradah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi turunnya berangsur-angsur dan menghafalnya mudah. Coba Al-Qur'an turun sekali brek gitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga enggak tahu ya. Pusing juga kalau dapat perintah satu Quran full gitu, berat juga. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin oleh Allah. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Aku akan bacakan ayat kepadamu ya, fala tansa, kamu tidak akan lupa. Illa ma syaa Allah. Tetap aja ada batasannya. Kalau Allah kehendaki bisa lupa. Tapi alhamdulillah Nabi sallallahu alaihi wasallam lupa terhadap ayat. Jadi Masya Allah hikmahnya Al-Quran diturunkan berangsur-angsur untuk menguatkan konteksnya, menguatkan hafalannya dan sebagainya, dan jadi semangat, ada nunggunya juga. Bahkan Al-Quran pernah nggak turun-turun, Masya Allah kan, turunnya ad-duha wad-duha wal-laili idza saja. Sebelumnya itu nggak turun-turun, Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan kedua ya Pak? Cukup ya Pak? Mohon maaf lahir batin kalau ada yang kurang. Jazakumullah khair. Baik, saya kira cukup ya. Satu pertanyaan aja, kalau ada yang mau nanya boleh, nanti saya ada waktu sedikit insya Allah ya. Jazakumullah khair. Kita tutup ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berkahi kita dengan thalabul ilmi siang hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.